Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dasar perenungan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diserahkan oleh panitia kepada saya, itu terambil dari Yohanes 19. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30, satu ayat saja. Karena satu ayat saja saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Mari kita membacanya bersama-sama, 3, 2, 1. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ada amin Bapak kasih Tuhan? Ya Bapak kasih Tuhan, pada tahun 1945 Perang Dunia Kedua itu akan berakhir. Jepang menyerah pada saat itu. Kemudian ada jutaan tentara kembali ke rumah mereka masing-masing, kembali ke negerinya masing-masing. Tapi yang menarik Bapak kasih Tuhan, ada seorang prajurit muda bernama Hiroo Onoda yang enggak tahu kabar itu. Dia enggak dengar bahwa Jepang menyerah dan semua prajurit itu pulang. Nah, ia kemudian apa yang ia lakukan? Ia bersembunyi di hutan-hutan. Waktu itu dia ada di Filipina. Ia terus siap siaga. Ia terus bertempur. Ia terus menyerang. Kalau ada orang datang dia serang begitu. Dia terus bertahan hidup dengan cara seorang prajurit yang sedang berada di dalam medan perang. Dia membangun pos pengintaian. Dia menyimpan peluru, menghindar. Kalau ada orang dia menghindar begitu ya. Selama bertahun-tahun, bahkan penduduk setempat dan juga bahkan pemerintahan Jepang sebenarnya udah mengirim selebaran ke hutan itu. Dikatakan kepadanya, perang sudah selesai, kembalilah. Tapi Onoda ini menganggap, oh itu jebakan. Itu propaganda musuh, gak mungkin perang sudah selesai begitu ya. Dan apa yang dia lakukan? Dia terus bersembunyi, dia terus berjuang, terus hidup di dalam mode perang begitu ya, selama 29 tahun. Sampai kemudian tahun 1974 mantan komandannya yang sudah pensiun sebenarnya puluhan tahun terbang khusus ke daerah Filipina itu untuk bertemu dengan Onoda dan menyampaikan langsung, hei, perang sudah selesai. Kemerdekaan sudah tiba, pulanglah. Nah menarik Bapak Ibu kasih Tuhan. Perang sudah selesai, tetapi dia masih dalam mode perang. Dan dia mengalami banyak penderitaan di tengah-tengah kondisi itu. Bapak kasih Tuhan, malam ini saya ingin bertanya begitu. Jangan-jangan Bapak kasih Tuhan, di dalam kehidupan rohani, kita pun seperti hidup Onoda ini, makasih Tuhan. Kita itu sudah dimerdekakan Kristus lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita masih hidup seperti orang yang belum dimerdekakan. Kita masih hidup seperti orang yang masih dibelenggu. Kita masih hidup dalam beban. Dan ada 2 beban di sana. Next. Nah beban yang pertama, kita masih memiliki perasaan bahwa ada dosa yang belum lunas kita lakukan. Dan kita berusaha melakukan berbagai upaya supaya kita bisa menebus dosa kita itu. Kita berpikir, wow, Allah masih marah. Allah akan menghukum saya. Bahwa Allah tidak layak menerima segala yang saya lakukan. Masih kurang dan masih kurang. Kita berada dalam bayang-bayang beban hukuman. Dan kedua, kita memiliki rasa terbelenggu oleh dosa.
Kita merasa bahwa kita tidak bisa mengalahkan dosa. Karena apa? Karena kita merasa dosa itu terlalu mengikat. Kita merasa bahwa kita tidak bisa berubah. Makanya kemudian kita terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Dan di dalam dosa itu, bagasi Tuhan, kita berkata, nggak mungkin saya bisa keluar dari lingkaran dosa ini. Saya nggak bisa. Ini sudah terlalu membelenggu. Inilah saya. Saya tidak mungkin berubah. Dosa ini tidak mungkin saya bisa taklukkan. Saya tidak bisa patahkan dosa ini. Kita berada dalam dua belenggu ini, Bapak kasih Tuhan. Padahal firman Tuhan, Bapak kasih Tuhan menegaskan, sudah selesai. Bahkan Tuhan Yesus sudah menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa maksudnya, Bapak kasih Tuhan? Nah, yang pertama, Bapak kasih Tuhan, sudah selesai. Artinya kita tidak lagi memiliki status sebagai orang yang terhukum. Bapak kasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita, Bapak kasih Tuhan. Hukuman apa yang paling berat yang bisa dijatuhkan kepada seseorang? Hukuman apa yang paling berat, Bapak kasih Tuhan? Banyak orang mungkin akan berkata bahwa hukuman yang paling berat itu adalah hukuman mati. Ya, betul, hukuman mati. Kalau orang sudah dihukum mati, ya itu udah selesai begitu ya. Tapi biasanya nggak langsung dihukum mati, dia akan hidup selama beberapa waktu dan kemudian beberapa waktu kemudian dia akan dihukum mati. Mungkin yang lain juga berkata penjara seumur hidup. Tapi saya ingin mengusulkan, Bapak kasih Tuhan, hukuman yang paling berat dan yang mengerikan dari keduanya adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Baik saat ini maupun saat nanti dia datang kedua kali, bahkan sesudah kita meninggal. Kita terpisah dari Allah. Dan itu jauh lebih mengerikan daripada hukuman mati maupun juga hukuman penjara seumur hidup, Bapak kasih Tuhan. Coba bayangkan, Bapak kasih Tuhan, kalau kita atau seseorang kehilangan segalanya satu persatu. Pekerjaan hilang, keluarga pergi, kesehatan merosot, sampai mungkin dia bangun pagi hari, dia tidak tahu lagi untuk apa hidup ini. Dia kehilangan semua hal-hal di dunia ini. Dan itu cukup untuk menghancurkan seseorang. Terpisah dari Allah sebenarnya jauh lebih daripada itu, Bapak kasih Tuhan. Karena kita tahu, Bapak kasih Tuhan, karena Allah itu adalah sumber segala sesuatu yang baik, Bapak kasih Tuhan. Allah itu adalah sumber kasih. Allah itu adalah sumber pengampunan. Allah itu adalah sumber terang. Dia damai, ada pengharapan di dalam Dia. Segala hal yang baik ada di dalam Allah kita, Bapak kasih Tuhan. Bayangkan, kita terpisah dengan Allah dan kita kehilangan semua itu, Bapak kasih Tuhan. Selamanya, sekaligus, Bapak kasih Tuhan. Artinya apa? Kita hidup di dalam kegelisahan yang tidak pernah berakhir. Kita hidup tanpa pengharapan, hidup di dalam keputusasaan yang tak pernah berhenti. Nggak ada titik istirahat, karena kita jauh daripada Allah, kasih Tuhan. Dan itulah kondisi kita tanpa Kristus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita ada di bawah hukuman. Bukan hanya hukuman yang akan datang, tetapi pada saat ini, kasih Tuhan, hukuman yang sudah mulai berlaku. Dan di dalam hukuman itu enggak ada doa, tidak ada ibadah, tidak ada janji yang bisa membalikkan status kita sebagai orang yang terhukum. Nah, itulah kondisi kita di luar Kristus, Bapak kasih Tuhan. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kalau kondisi di luar Allah sedemikian, lalu apa harapannya, Bapak kasih Tuhan? Nah, kalau kita membaca, Bapak kasih Tuhan, tepat sebelum ayat tadi, Yohanes 3 ayat 18, Yohanes menempatkan sesuatu sebelum itu. Di Yohanes 3
ayat 16 dan 17, dan kita mungkin sudah menghafalnya. Bahwa Allah mengasihi dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, bukan untuk menghakimi dunia itu, melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Perhatikan di sana kasih Tuhan, Allah mengirim anaknya bukan supaya menambah hukuman. Kita posisinya sudah terhukum. Dia mengirim anaknya ke dunia ini bukan supaya kita dihukum. Dia mengirim anaknya justru menanggung hukuman bagi Tuhan. Dan dari awal itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Makanya ada misi Tuhan Yesus dari awal sekali. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus, anak domba Allah, akan menjadi kurban yang menanggung dosa manusia, kasih Tuhan. Dan pada firman Tuhan yang kita baca sore ini, malam ini, firman Tuhan mengatakan karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kalau kita lihat di sini dikatakan Yesus tahu, kasih Tuhan. Dalam bahasa aslinya artinya Yesus tahu secara penuh, tahu secara lengkap dan tahu secara utuh. Yesus tahu secara presisi apa yang sedang terjadi, dan ia tidak kehilangan kesadarannya pada saat itu. Jadi bayangkan Tuhan Yesus yang ada di atas kayu salib, dia kondisi fisiknya sangat lemah pada saat itu. Paku di tangan dan di kaki. Setiap tarikan nafasnya sungguh menyakitkan. Karena tubuhnya udah begitu sakit, bahkan sebelum disalib. Dan di tengah itu dia tidak kehilangan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk apa sebenarnya dia mengerjakan itu. Ia tidak kehilangan kesadaran misinya, Bapak kasih Tuhan. Sekalipun di dalam penderitaan yang begitu amat hebat, dia tahu dia sedang menjalankan misi untuk mengorbankan diri bagi manusia. Dia tahu persis, sekalipun itu menyakitkan. Yohanes kemudian menegaskan dan supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes menunjukkan bahwa ketika dia berkata aku haus dan minta air, ini sebenarnya penggenapan janji dari kitab Mazmur bagi Tuhan. Jadi ia menanggung sambil berusaha untuk melengkapi, menggenapi seluruh detil-detil yang ada satu persatu. Dan baru setelah itu bagi Tuhan Yesus berkata, tetelestai, dalam bahasa Yunaninya itu ya makasih Tuhan, sudah selesai. Nah kata tetelestai makasih Tuhan itu bernuansa perfect tense, artinya tindakan yang sudah selesai dilakukan secara tuntas dan hasilnya berlaku untuk selama-lamanya. Dan dalam dunia perdagangan Yunani kuno pada saat itu, kata yang sama itu digunakan untuk mencap begitu ya, satu dokumen terhadap pembayaran hutang, dan di dalam di situ tetelestai artinya hutang lunas sepenuhnya, tidak ada yang tersisa. Jadi Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib itu tidak sedang mengatakan bahwa hidupku sudah habis, sudah selesai, di dalam kondisi yang tidak berdaya, yang tidak terkontrol begitu ya. Seakan-akan dia adalah korban daripada situasi makasih Tuhan. Tapi dia berkata, misiku sudah tuntas. Hutang ini lunas makasih Tuhan. Apa yang lunas Bapak kasih Tuhan? Murka Allah. Hukuman yang seharusnya Bapak kasih Tuhan. Yang seharusnya kita tanggung Bapak kasih Tuhan. Tetapi itu ditanggung oleh Kristus. Tuntutan keadilan Allah sudah dipuaskan sepenuhnya di dalam Kristus. Vonis terhukum, status terhukum harusnya ditimpakan kepada kita, itu ditimpakan kepada dia dan dia menanggung hukuman itu.
yang menanggung murka dan kutuk yang seharusnya jatuh pada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi berada di bawah bayang-bayang hukuman. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 13 ayat 18, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak lagi dihukum. Tidak dihukum, bukan belum dihukum. Artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus yang menanggung dosa kita, ia tidak lagi berada di bawah atau dihukum. Dan kalau hukuman yang paling mengerikan tadi bahwa kasih Tuhan adalah terpisah dari Allah selamanya, maka tidak dihukum itu bukan hanya sekedar berarti bebas dari vonis, dari status terhukum. Tetapi itu juga artinya apa? Sekarang kita diterima oleh Allah. Sekarang kita punya akses kepada Tuhan. Bukan hanya nanti di surga nanti, tetapi pada saat ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, sekarang kita memiliki relasi hubungan yang intim dengan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yohanes juga, Tuhan Yesus mendefinisikan hidup kekal itu apa sebenarnya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Mengenal di sana tidak hanya mengenal tahu, tetapi memiliki relasi yang intim. Mulai saat ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak terpisah lagi dengan Allah. Kita memiliki relasi dengan Tuhan. Bahkan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika kita tidak lagi ada di dunia ini, kita akan menikmati relasi dengan Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, bayangkan Bapak kasih Tuhan, ada seseorang. Orang ini punya hutang di bank. Dan hutangnya ya cukup banyak. Hutangnya kemudian sudah jatuh tempo. Sudah berbulan-bulan. Bunganya terus naik. Semakin tercekik. Dan suatu hari debt collector sudah mulai bekerja begitu ya. Pertama kirim surat dulu, kemudian nelpon, kemudian lalu datang ke rumah, datang ke tempat pekerjaan, dicari kemana-mana sama debt collector. Orang yang punya hutang ini takut begitu ya, nggak berani keluar rumah. Setiap kali dengar telepon, waduh ini jangan-jangan dari, kalau nggak ada nomornya, jangan-jangan dari debt collector. Deg-degan begitu, ada rasa takut. Setiap kali ada yang ngetok pintu, jangan-jangan itu debt collector. Lagi naik motor, kemudian ada orang dari belakang. Wah jangan-jangan ciri-ciri debt collector, takut. Ya takut, tidurnya tidak nyenyak. Bangun pagi mungkin juga nggak semangat. Hidupnya penuh kecemasan. Sepertinya di mana-mana ada debt collector. Dan selalu bertanya apakah ada yang nagih utang hari ini. Tapi kemudian bahwa kasih Tuhan ada seseorang yang mengasihinya dan kemudian membayar hutangnya. Bukan sebagian, tetapi secara keseluruhan. Tanpa meminta apapun gantinya. Bank kemudian mengeluarkan surat resmi. Hutang ini sudah lunas, stempel. Tidak ada kewajiban yang tersisa. Nggak ada alasan debt collector untuk datang lagi misalnya. Tidak ada lagi yang bisa dituntut. Tapi yang menarik Bapak kasih Tuhan, bayangkan orang ini kemudian hidup di dalam trauma. Sekalipun hutangnya sudah lunas, ia tetap ketakutan. Kadang-kadang kalau terima telepon deg-degan juga. Wah, ini debt collector bukan? Lagi jalan juga. Lagi naik motor, jangan-jangan ada debt collector. Masih deg-degan. Kalau ada yang ngetuk pintu, deg-degan juga, takut juga, khawatir juga. Gak berani buka pintu. Seolah hutangnya belum lunas. Nah kasih Tuhan, seberapa banyak hidup kita seperti orang tersebut. Bukan karena hutangnya belum lunas.
Tapi karena kita belum mungkin sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah melunasi hutang dosa kita. Hutang dosa kita kepada Allah sudah lunas sepenuhnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah hutangnya sudah lunas, tetapi apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang melunasi hutang kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir lagi akan hukuman itu. Nah, Bapak Yesus Tuhan, malam ini mungkin ini bisa berbicara kepada kita atau berbicara kepada kita. Pertama, kepada kita yang sudah lama percaya kepada Kristus. Kita mungkin yang sudah dibaptis, kita yang sudah bertahun-tahun berada di bangku gereja. Tapi dari diam-diam kita masih hidup di dalam perasaan takut. Kita datang beribadah berkali-kali, kita melakukan ritual-ritual, kita melakukan segala kegiatan ibadah kita. Sebenarnya itu digerakkan karena takut, karena kekhawatiran, karena kecemasan. Segala yang kita lakukan itu seakan-akan belum cukup. Kita berusaha saleh, tetapi kita masih takut Tuhan akan menghukum kita. Bagasi Tuhan itu bukan kerendahan hati, bagasi Tuhan. Tetapi itu adalah ketidakpercayaan. Karena ketika kita terus digerakkan oleh hukum, itu sama saja kita sedang menghukum diri kita sendiri atas dosa yang sebenarnya sudah Kristus tanggung. Tanpa sadar kita sedang mengatakan bahwa pengorbanan Kristus akan belum cukup. Bahwa tetes lesta itu perlu ditambahkan dengan penderitaan kita. Hutangnya dosa kita sudah dibayar lunas, bukan karena kita cukup baik bagi kasih Tuhan. Tapi karena Dia sebenarnya sudah menyelamatkan kita. Untuk itu mari bagi kasih Tuhan, kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah bukan sebagai orang yang terdakwa. Seorang yang dihukum, bukan bagi kasih Tuhan. Tetapi kita datang kepada Allah sebagai orang, sebagai anak yang sudah ditebus oleh Bapaknya. Kedua, kasih Tuhan kepada kita yang malam ini mungkin belum sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Mungkin kita hadir dalam ibadah-ibadah, dalam gereja-gereja, itu karena tradisi. Mungkin karena diajak pasangan, makanya kita hadir ibadah, diajak orang lain. Tapi sebenarnya kita belum betul-betul percaya kepada Tuhan. Saya ingin kita berkasih Tuhan bahwa malam ini bukan yang kebetulan berkasih Tuhan. Hutang dosa itu nyata dan kita akan dihukum. Tapi Kristus sudah melunasi hutang dosa kita untuk kita. Dan yang perlu kita lakukan berkasih Tuhan, percayalah kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai juru selamatmu, juru selamat kita. Hal yang kedua, Bapak kasih Tuhan, Ia menyerahkan nyawanya, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernah enggak kita bertanya mengapa dosa yang kita lakukan itu terus berulang? Kita misalnya sudah jatuh dalam dosa, kemudian kita sadar, terus kita berjanji, Tuhan, aku enggak pengen lakukan dosa ini lagi. Udah berusaha, tapi enggak lama, jatuh lagi, dan jatuh lagi bagasi Tuhan. Datang lagi bagasi Tuhan. Nah ini bukan kebetulan bagasi Tuhan. Dosa itu oleh seorang penulis buku mengatakan itu seperti gravitasi. Kita tidak perlu memutuskan untuk jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh dalam dosa. Tahu ya Bapak Ibu gaya gravitasi? Kalau saya lepaskan ini pasti jatuh ke bawah. Saya lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Dia akan jatuh ke bawah ke tempat yang lebih rendah. Itu gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bekerja dengan sendirinya begitu. Tapi kasih Tuhan, dosa juga bekerja seperti itu di dalam diri kita.
Kita nggak perlu merencanakan untuk berdosa, kita bisa jatuh dalam dosa dalam beberapa waktu atau beberapa detik ke depan. Kalau kita biasa pemarah, ya kita bisa gampang banget marah, kita nggak perlu usaha apapun gitu. Untuk berbohong, kita bisa jatuh, nggak perlu usaha. Kita nggak perlu disiplin untuk berdosa, nggak perlu. Dosa itu terjadi secara alami, makasih Tuhan. Untuk jatuh kepada kebiasaan yang mungkin bahkan kita benci. Kita benci nggak marah, kita benci nggak egois, kita benci nggak untuk apa? Untuk jatuh dalam kesombongan, iri hati, makasih Tuhan. Kita nggak suka, tetapi kita bisa jatuh di dalam dosa dan yang sama. Itu tarikan, seperti satu hukum, makasih Tuhan. Dari mana datangnya tarikan itu, makasih Tuhan? Dan adakah jalan keluar dari tarikan itu? Dan hari ini, malam ini, Yesus menjawabnya, makasih Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan kata hamba. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 34 berkata begini. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di sana Tuhan Yesus menggunakan kata hamba. Hamba itu apa artinya? Hamba itu artinya budak, makasih Tuhan. Bukan sekedar orang yang sering berbuat salah, tetapi seorang yang terikat, seorang yang tidak punya kebebasan untuk berkata tidak. Ini kalau hamba pada zaman itu, ya budak begitu ya. Ia akan selalu harus mengerjakan sesuai seperti apa yang Tuhannya mau, bukan keinginannya. Ia tidak bisa berkata tidak kepada Tuhannya. Ia tidak punya pilihan, ia tidak punya power. Bukan karena ia tidak mau bebas, dia mungkin mau bebas. Tapi karena dia tidak punya kuasa untuk membebaskan dirinya sendiri. Satu-satunya cara supaya bisa membebaskan dia adalah ada seseorang dari luar dirinya kemudian menebus dia. Dan ada harga yang perlu dibayar untuk menebusnya. Nah itulah kondisi kita, kasih Tuhan. Ada tarikan dosa dan ini bukan hanya sekedar kelemahan moral. Ini adalah perbudakan, kita terikat, kita dibelenggu, kita diperbudak oleh dosa. Dan kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari dosa. Tekad kita tadi tidak cukup, Bapak kasih Tuhan. Yang dibutuhkan adalah ada seseorang yang mau membayar hutang dosa kita itu untuk menebus kita. Dan disinilah kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 36 ia berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini Tuhan Yesus ucapkan sebelum ia disalibkan. Artinya ada sesuatu yang terjadi dulu sebelum janji itu digenapi. Ada harga yang harus dibayar. Seperti budak yang tidak bisa merdeka sebelum ia ditebus makasih Tuhan. Dan itulah yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ya 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertama Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, artinya karya yang Bapa berikan kepadanya sudah tuntas, hutang dosa telah dibayar, tuntutan keadilan Allah telah dipenuhi. Lalu sesudah itu ia berkata, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan kita melihat di sana Tuhan Yesus menggunakan atau Yohanes menggunakan kata yang kuat. Yesus, dia tidak mengatakan sekedar Yesus mati, enggak. Tapi dia katakan ia menyerahkan nyawanya. Perhatikan di sana, ia menyerahkan nyawanya. Ini menunjukkan bahwa menyerahkan nyawanya itu adalah tindakan yang aktif. Itu adalah tindakan yang sadar dan tindakan yang sengaja. Yohanes ingin melihat kita bahwa ketika kita memandang salib, Yesus yang disalib itu tetap memegang kendali. Jadi apa artinya bahwa Yesus disalib itu bukan sekedar akibat kebencian manusia, bukan. Karena orang-orang gak suka sama dia, bukan. Tetapi itu adalah penggenapan kehendak Allah melalui ketaatannya. Dan ini selaras dengan apa yang juga ditulis dalam Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun dapat mengambil daripadaku, melainkan
aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, itu bukan detil yang kecil, itu pernyataan yang besar. Kristus memberikan dirinya bagi kita. Ini sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Dengan sadar Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Artinya Bapak kasih Tuhan, dasar kemerdekaan kita tidak terletak pada usaha kita untuk melepaskan diri dari dosa. Tetapi pada apa? Pada tindakan Kristus yang menyerahkan diri. Salib menjadi dasar bahwa kuasa dosa atas umat Allah telah dipatahkan. Karena yang mati di atas kayu salib itu bukan orang yang berdosa begitu. Yang menuai sesuatu karena dosanya sendiri. Tetapi anak Allah yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Jadi kalau pada poin pertama berkasih Tuhan, kita melihat bahwa melalui salib kita tidak lagi berada dalam penghukuman. Maka melalui salib kita tidak lagi berada dalam kekuasaan dosa di bagian yang kedua ini. Salib tidak hanya berpernyataan perubahan catatan kita lepas dari statusnya dari hukuman atau orang yang akan dihukum. Tetapi juga perubahan status kita. Kita bukan lagi milik dosa. Jadi kuasa dosa yang tadi itu, yang seperti gravitasi itu tidak lagi mencengkram kita. Sekarang kita adalah milik Kristus. Gravitasi istilah saya itu sekarang ada di dalam Kristus. Bukan gravitasi dosa bagi Tuhan. Jadi orang percaya seharusnya tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bapak kasih Tuhan, bayangkan Bapak kasih Tuhan. Next. Ada dua tentara yang sedang bertempur di medan perang. Keduanya kelelahan, keduanya terluka. Keduanya masih menghadapi musuh di depan mereka. Tapi ada satu perbedaan yang membedakan mereka dan juga mengubahkan segalanya. Tentara pertama itu bertempur tanpa tahu apakah bantuan akan datang. Ia tidak tahu apakah perang ini bisa dimenangkan. Setiap langkah yang dilakukan merupakan langkah yang penuh dengan ketidakpastian. Ia berjuang, tapi nggak tahu apa yang pasti di depan bagasi Tuhan. Tetapi tentara yang kedua sudah menerima kabar bahwa perang sudah dihentikan. Memang ada sisa-sisa musuh. Dan perang sudah dimenangkan di depan sana. Bala bantuan sedang dikirim. Tetapi memang ia masih harus bertempur. Pertempuran itu masih nyata dan melelahkan. Tapi ia bertempur dengan cara berbeda bukan? Bukan sebagai orang yang tidak tahu apakah ia akan menang. Tapi seorang yang tahu bahwa kemenangan di depan sana itu sudah pasti. Dan ia tinggal menyelesaikan peperangannya, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, itulah perbedaan antara orang bergumul sebagai hamba yang sudah dimerdekakan dan merasa belum dimerdekakan, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus tapi masih merasa seperti budak dosa. Kita bergumul dengan dosa yang sama berulang kali. Kita sudah berdoa, kita sudah berjanji, kita sudah berusaha, tapi mungkin masih jatuh. Dan setiap kali kita jatuh ada suara yang berkata, kamu gak akan pernah berubah. Kamu memang seperti ini, kamu sudah berdosa. Kamu gak akan kemana-mana. Saya ingin kasih tahu Bapak kasih Tuhan, itu adalah suara kebohongan. Itu adalah suara tipu muslihat iblis Bapak kasih Tuhan. Bukan karena pergumulan itu tidak nyata, memang nyata bagasi Tuhan. Pergumulan itu nyata. Tapi suara itu tentang status kita, itu salah bagasi Tuhan. Kita bukan lagi hamba yang tidak punya pilihan. Kita punya pilihan. Dan Kristus sudah membayar tebusan itu, kita sudah menang.
Artinya apa? Dosa tidak punya lagi kuasa atas kita. Kristus sudah mengalahkannya. Dan kita pun bisa mengalahkan dosa itu. Asal kita bergantung, berserah kepada kekuatan Roh Kudus dan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika pergumulan dosa itu datang lagi Bapak kasih Tuhan, janganlah kita melawannya sebagai orang yang tidak tahu bahwa kita akan menang. Kita melawannya sebagai anak Allah yang tahu bahwa kemenangan itu sudah dinyatakan di atas kayu salib. Bagi kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, mungkin selama ini kita sudah merasakan tarikan dosa. Dosa itu mencengkram, dosa itu seperti belenggu yang tidak bisa lepas Bapak kasih Tuhan. Dan sudah lelah berjanji, lelah untuk bertobat, lelah terjatuh, lelah untuk mencoba dengan kekuatan sendiri. Malam ini kabar baiknya Bapak kasih Tuhan, bukanlah coba berusaha untuk lebih keras lagi. Kabar baiknya adalah ada seorang atau ada satu pribadi yang membayar harga tebusan kita. Kristus sudah menyerahkan nyawanya dan dia dengan sengaja, dia dengan rela menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita. Jadi Bapak kasih Tuhan, malam ini Bapak kasih Tuhan, kita sudah mendengar dua hal. Dari satu ayat yang singkat, dari perkataan Kristus, yaitu tetelestai, hutang dosa kita kepada Allah lunas sepenuhnya. Murka seharusnya jatuh kepada kita, tetapi sudah ditanggung oleh Kristus yang menggantikan kita. Satu tindakan Kristus, ia menyerahkan nyawanya, bukan kalah, tapi ia memilih untuk membayar tebusan kita. Dan kini kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Makasih Tuhan, tetelestai sudah selesai dan kemerdekaan itu adalah milik kita yang percaya kepadanya. Ada amin makasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Mungkin selama ini hidup kami dipenuhi dengan perasaan bersalah, takut, dan seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan spiritual rohani kami digerakkan oleh ketakutan. Kami berusaha membayar seluruh dosa-dosa kami dengan ketakutan-ketakutan tertentu karena kami merasa kami akan dihukum. Tapi hari ini firman Tuhan sudah menegaskan, Engkau sudah membebaskan kami. Status kami bukan lagi orang yang sudah dihukum, tetapi orang yang sudah dibebaskan dari hukuman. Bahkan terlebih dari itu Bapa, kami mungkin yang selama ini dibelenggu oleh dosa, firman-Mu menegaskan, belenggu itu sudah dipatahkan. Dan Kristus sudah memenangkannya. Untuk itu kami bisa mengalahkan kuasa dosa yang mungkin seringkali menghampiri kami. Karena kami tahu Kristus sudah mengalahkannya. Dan dengan tuntunan-Mu, dengan pimpinan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, kami bisa berubah. Kami bisa menjadi lebih baik. Kami bisa mengalahkan dosa-dosa kami. Sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.